sangat penting untuk memilihkan tempat yang sekaligus di dalamnya ada kawan. Kalau tempat saja nggak ada urusan dengan perkawanan, ya tempat yang paling sehat dong. Itu kan tempat. Cuma waktu Anda bicara tentang tempat tinggal sekolah, itu berarti kan tempat dan kawannya siapa. Kalau hanya tempat untuk anak saya, jawabannya adalah ya tempatnya sehat, aman, tidak digigit kalajengking, tidak dipatok ular, itu saja kalau tempat. Kalau sudah ngomong tempat belajar, sebenarnya bukan tempatnya yang dibahas. Siapa yang akan nemeni anak kita? Jadi kita wajib memilihkan teman yang baik buat anak kita. Baik teman sementara untuk menuntut ilmu, atau teman selama hidup, pasangan teman. Kalau Anda menikahkan putri Anda tanpa Anda pilih, Anda zalim, telah memutus silaturahmi. Harus memilihkan pasangan yang benar. Nah, kalau bicara pondok itu sebetulnya yang dipilih bukan tempat. Bisa jadi secara fasilitas adalah biasa. Tapi tempat itu baik untuk berkembangnya pikiran anakku, akhlak anakku, ilmu anakku. Nah itu. Jadi harus dong dipilihkan. Memilih tempat untuk sesuatu yang Anda anggap bernilai itu penting. Sebetulnya sederhana ya. Kalau ngomong masalah anak, kadang-kadang kita ini kok kurang-kurang cerdas ya. Dagangan aja Bu. Ibu mau jualan baju. Dari mana Ibu? Pleret. Dari Cirebon. Anggap saja dari Cirebon, kedengaran. Subang. Nah, dari Subang. Ibu mau buat toko baju di Cirebon. Survei dulu nggak tempatnya yang buat toko? Saya yakin. Jual tokonya kira-kira aman ndak, banyak beli ndak, kan begitu ya. Kenapa? Anda tidak hanya meletakkan baju lalu ada yang beli nggak, aman ndak? Jangan-jangan saya masukkan baju semalam besok dicuri sama orang. Kemudian tempatnya ini aman ndak buat nyimpan baju saya di situ yang saya akan jual. Terus siapa yang bakal beli? Ini yang membuat toko baju, yang mau jualan baju di Cirebon, karena dia pebisnis ulung, jadi pebisnis pemula. Dia pebisnis hebat, pinter. Dia pasti cari tempat yang strategis dan sekiranya bagaimana nanti agar jualan bisa laku. Pikir. Kenapa? Agar berkembang bisnisnya. Ini baju. Dicuri orang semuanya pun nggak akan masuk neraka kita. Nah, tapi dengan anak enggak. Anaknya itu ngekos di Jogja itu 4 tahun enggak pernah tahu itu bapak kos-kosannya kayak apa. Ayo, jujur. Berarti anak Anda lebih murah daripada baju Anda. Dan orang nggak paham ini urusan anak ini. Jujur Ibu, anaknya kuliah di Jogja, Anda tahu kos-kosannya? Ayo, istighfar yang banyak Anda. Kalau Anda mau jualan di Jogja, pasti Anda survei berkali-kali, tanya orang sana sini. Bagaimana baju saya ini bakal aman enggak? Urusan giliran anak nggak pernah peduli. Termasuk memilihkan pondok itu penting. Lah pondok itu apa di dalamnya? Tempat ya. Di dalamnya ada akhlak, kebiasaan, akidah, dan ilmu dan seterusnya. Kemudian ada lagi sanad ilmu, guru-gurunya siapa di situ. Jadi wajib memilihkan tempat yang betul. Kalau tidak, Anda zalim kepada anak Anda. Dituntut di hadapan Allah. Anak masuk neraka, nggak terima, ya Allah, ibuku tidak pernah memikirkan tempatku. Lalu aku masuk neraka, maka masukkan ibuku ke neraka. Masuk ibunya. Gara-gara Anda salah memilihkan tempat. Namanya anak, dia itu sebetulnya tergantung bagaimana orang tua membawanya. Dan memang ada namanya taufik rabbaniyah, pilihan Allah secara langsung. Jadi ada Allah yajtabi ilaihi ma yasha' wa yahdi ma yunib. Jadi gini loh, orang menjadi benar ada yang memang dipilih oleh Allah langsung tanpa ada muqaddimah. Ada usaha. Yunib, berusaha. Bisa jadi loh ya ini anaknya bapaknya Masya Allah nggak pernah sholat, mabuk, ibunya juga nggak jelas. Tak taunya anaknya Masya Allah pengen mondok. Dan pengen mondok, nangis-nangis. Tahu keadaan di rumah. Waktu ngadu nangis. Ayah saya belum sholat, masih mabuk. Ibu saya judi. Oh, sama dengan ayah suka mabuk. Tapi anaknya bisa masuk. Ini kan langkah orang begini. Berarti memang dipilih oleh Allah anak ini. Orang tuanya nggak benar, tapi anaknya benar. Ada. Tiba-tiba dipilih. Tapi ada yang kedua. Ternyata kalau kita hanya mengandalkan pilihan Allah, jangan-jangan belum dipilih dong. Nggak ada usaha dari kita mengandalkan, kalau memang anak saya jatahnya baik, pasti nanti bakal baik. Niscaya dia nanti akan tiba-tiba masuk pondok. Sampai jadi badung bandel nggak masuk pondok.
Nggak dipilih oleh Allah. Kalau hanya mengandalkan pilihan Allah, nggak dipilih oleh Allah beneran, bagaimana coba? Tapi ternyata Allah memberikan kesempatan. Wa yahdi may yunib. Orang yang berusaha akan dipilih oleh Allah. Maka kita berusaha dari kecil, kita ajak bicara tentang pondok, diajak untuk bantu pondok, transfer uang pondok, sedekah 5.000 ke pondok, sambungan pondok. Ada apa sih mau pondok? Pondok adalah begini-begini, tempat keselamatan, untuk ilmu, wasiat Rasulullah. Anda sebut tentang, tapi berat di sana sayang, tapi hebat, orang-orang hebat. Orang yang hebat harus dengan tantangan ini. Sehingga anak itu melihat pondok sesuai dengan pemahaman yang benar. Jangan sebagian orang terlalu memanja, terlalu merindu anak yang mondok. Oh, di pondok enak, di pondok gini-gini loh. Masuk pondok, mama bohong. Ini terlalu berlebihan. Ini marketing rusak. Ada orang jualan marketing, apa namanya, yang orang yang mempromosikan satu produk berlebihan ngomongnya. Mesin pijat biasa, ternyata setelah pijat setengah jam nanti ada terasa ternyang-ternyang masuk dalam. Nggak ada, dikembalikan. Nah, ini itu ya. Jadi Anda bicara dengan anak yang logis dong, yang masuk akal, dan dia mencerna dengan akalnya, lalu Anda olah dengan cantik, hatinya bisa memahami, sehingga tiba-tiba anak Anda rindu nanti pada akhirnya, saya pengen mondok mama, saya pengen mondok umi. Itu jadi, paksalah anak Anda dengan cara tidak terpaksa. Lu dari kecil nggak pernah bicara tentang pondok, harapan pondok dan sebagainya. Apalagi paksa, pokoknya ke mondok lah ya. Dikit-dikit nakal, tak pondokin ya. Ini orang tua apa ini? Kok pondok dijadikan musuh buat anaknya. Orang tua sendiri kan menjadikan pondok musuh. Padahal kalau kita hakikatnya pondok adalah hari ini sudah pilihan-pilihan yang paling utama dan diutamakan. Makanya kalau Anda punya anak kok rindu masuk pondok, beruntunglah. Yang belum, Anda ngurusi pondok saja, nanti Allah akan jaga anak Anda. Jangan sampai Anda merasa patah. Patah hatilah, patah semangat putus asa di saat anaknya nggak mau mondok, lalu mengatakan gagal. Enggak. Anda ngurusi anaknya orang di pondok, maka Allah akan ngurusi anak Anda. Yang jelas pondok ini luar biasa. Anda pilihkan tempat yang baik, pondok yang benar, diskusi yang baik dengan anak. Maka jangan biasa dengan bahasa yang tidak menghargai pendapat mereka. Diajak diskusi, berargumentasi, kenapa saya kau milih ke sana? Oh ya, Masya Allah, anak Umi sudah hebat, pinter. Besok diajak diskusi, ayo. Tapi masih ada kesempatan untuk berpikir, nanti diskusi lagi sama Umi. Kemudian Umi bisa diskusi sama ustadznya, diskusi sama ini. Jadi anak dianggap dong omongannya. Dianggap, kecuali dia memilih sesuatu yang pasti salah. Lingkungan keluarga akidah yang salah, pasti harga mati tidak boleh sayang. Akidahnya sesat, nggak boleh. Ada pilihan yang lain, alternatif. Yang jelas Anda sebagai orang tua wajib memilihkan tempat belajar anak Anda yang baik. Maka orang tua cerdas adalah yang akan menempatkan anaknya di tempat yang secara dunia dia akan sukses, lebih dari itu adalah akhiratnya juga sukses. Sebab kami yakin tidak ada orang tua yang ngomong begini ke anaknya, anakku, sudahlah kamu sekolah, yang penting kamu sukses di dunia. Setelah itu kamu masuk neraka nggak apa-apa. Ada nggak gitu? Nggak ada. Memang nggak ada orang ngomong gitu, Bu. Nggak ada orang ngomong yang penting kamu sukses di dunia, selalu masuk neraka nggak apa-apa. Nggak ada ngomong gitu. Tapi kenyataannya hari ini orang tua begitu perilakunya. Urusan ilmu dunia di nomor satu kan, agama enggak. Yang penting kamu masuk dunia sukses, neraka nggak apa-apa. Soalnya ngomong gitu perilakunya. Mau kuliah saja bayar puluhan juta, oke. Ngaji di kampung ditarik uang 10.000 katanya kemahalan. Kan aneh sekali. Ini orang tua hari ini tidak menganggap beragama lebih utama. Nomor satu kan, kalau Anda berani mengkursuskan matematik, fisika dengan jutaan, Anda berani mengkursuskan urusan agama harus jutaan. Lebih lagi kalau Anda punya iman. Ini tantangan buat Anda. Ayo, mana anak ini kursuskan matematik? Berapa? Sekali kursus 1 juta, 2 juta, 3 juta. Anda harus berani mengkursus anak Anda untuk belajar akhlak, ilmu agama, lebih mahal dari itu. Kalau belum, jangan-jangan iman Anda yang keropos. Urusan agama kok jadi pelit. Bukankah itu kehidupan yang panjang nanti di akhirat? Intinya, memilihkan tempat buat anak Anda adalah wajib. Yang benar secara fisik, secara akal, secara akhlak, secara hati. Itu saja, wallahu a'lam bishawab. Setelah Anda menyaksikan video ini, jangan lupa berselawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam.